eh, latar belakang sebagai seorang kritikus atau punya latar belakang seniman ataupun tidak, ini biasanya banyak sekali yang menggunakan jenis kritik populer ini. Nah, kritik populer ini biasanya hanya dilakukan oleh beberapa orang yang mungkin itu memang tujuannya itu untuk tidak terlalu ini ya, tidak terlalu memberikan yang mendalam. Jadi hanya sebatas untuk diperdengarkan kepada halayak ramai dan sebagai hanya sebagai informasi saja. Jadi kritik populer ini kenapa dikatakan populer karena memang penilaiannya itu juga tidak terlalu mendalam. Karena banyak yang menggunakan kritik populer ini adalah orang-orang yang justru tidak punya latar belakang seni, gitu ya. Jadi kritik yang sangat banyak dilakukan oleh orang secara umum. Bahasanya juga biasanya dengan menggunakan bahasa yang sangat umum, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang seperti orang-orang seni rupa pada umumnya, gitu ya. Nah, selanjutnya ada kritik jurnalis. Kita bisa melihat dari katanya saja bahwa kritik jurnalis ini jelas dipublikasikan di media massa atau di media-media cetak maupun elektronik yang memang digunakan untuk publik, tetapi sifatnya untuk konsumsi orang-orang yang punya latar belakang jurnalis ya. Jadi memang kalau beda, kalau untuk kritik populer itu bisa jadi publikasinya tidak hanya di media massa, tetapi di sosial media sekalipun gitu ya, yang itu latar belakangnya tidak harus pemberitaan. Tetapi kalau jurnalis itu biasanya di media-media massa ya, media-media yang digunakan untuk mempublikasikan pemberitaan tertentu gitu ya. Kemudian ada juga kritik pedagogik. Dari katanya kita bisa memperkirakan bahwa ini berkaitan dengan dunia pendidikan. Jadi kritik seni ini memang digunakan untuk eh, orang-orang yang biasanya di sekolah, di halnya pelajar, kemudian guru, yang memang digunakan untuk mengkritik sebagai pembelajaran di dunia pendidikan gitu ya. Nah, kritik pedagogi ini secara umum biasanya tidak hanya sebenarnya tidak hanya di pendidikan seni rupa saja ya. Semua bidang seni bisa menggunakan jenis-jenis kritik ini bergantung objek yang dikritik ya. Jadi tidak harus karya seni rupa saja, tetapi bahkan karya seni tari, seni musik, semuanya bisa diterapkan dengan jenis-jenis kritik ini. Tapi pada umumnya kritik pedagogik ini di apa diterapkan di orang-orang yang punya latar belakang pendidikan, khususnya pelajar, sekolah, guru dan sebagainya gitu ya. Kemudian kritik ilmiah, nah ini jelas ya kritik ilmiah dari istilahnya saja. Em, Jelas kritik ini mengandung nilai-nilai akademik atau pengetahuan yang lebih mendalam. Nah, mungkin salah satu contoh kritik yang sudah kalian lakukan dari kemarin itu adalah salah satu jenis bisa kita kategorikan kritik ilmiah ya, karena punya dasar-dasar yang lebih mendalam, ada aturan-aturan tertentu, langkah-langkah tertentu yang kalian harus lakukan untuk bisa membuat sebuah analisis kritik. Jadi kalau kritik ilmiah, sejak awal Bu sudah menyampaikan bahwa dua hal yang paling utama ketika kalian membuat sebuah kritik adalah salah satunya adalah ilmiah. Harus bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tiga jenis pendekatan kritik seni. Semoga teman-teman tidak lupa ya. Bagi yang mungkin teman-teman masih bingung, masih em, belum bisa membedakan antara komponen-komponen analisis kritik kritik seni.
Nanti bisa disampaikan ditanyakan di akhir. Silahkan nanti teman-teman kalau ada yang masih ingin bertanya berkaitan dengan pendekatan kritik seni, kalau kalian sekiranya bingung, jangan sampai mengerjakan kritik seni itu dalam kondisi kebingungan ya. Kalau misal ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke WS, entah itu di kelas ataupun di luar kelas gitu ya. Nah, pendekatan kritik seni yang kemarin kan kita sudah mempelajari tentang kritik seni ekspresivistik, instrumentalistik, dan juga kemarin ya, tiga kan ya? Kritik instrumentalistik, ekspresivistik, satu lagi Realis. realistik. Oke. Nah, ditambahin ya, hari ini kita akan belajar tentang pendekatan ikonografi, biografi, dekonstruksi, semiotik, dan holistik. Nah, lima ini sebenarnya tidak menjadi patokan. Pendekatan kritik seni itu jauh lebih banyak dari ini sebenarnya. Cuma ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa gunakan sebagai patokan ya. Ini salah satunya ya. Jadi tiga kemarin kita sudah pelajari, sekarang kita nambah lima lagi ya. Oke, yang pertama pendekatan ikonografi. Ikonografi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya gambar dan juga tulisan. Jadi kalau dari sisi cabang, dilihat dari sisi cabang kesenian sejarah seninya, ini berkaitan dengan pokok pembahasan makna dari sebuah karya seni. Ya. Jadi ikonografi ini memuat tentang simbolisasi kebudayaan yang biasanya itu dikaitkan dengan aspek-aspek yang ada di sekitar lingkungan karya seni tersebut. Entah itu aspek politik, religius, filosofis, maupun sosial, dan sebagainya. Jadi ikonografi ini mengungkapkan bagaimana makna tersembunyi dari suatu karya seni rupa. Jadi kalau misal salah satu ciri ikonografi itu adalah ketika teman-teman bisa, biasanya teman-teman memang harus melakukan riset dulu ya. Jadi tidak bisa kalian mengartikan sebuah karya seni kalau misal eh, salah satunya pendekatan ikonografi ini. Jadi bahan-bahan yang kalian dapatkan itu jelas dari hasil riset, entah itu wawancara dengan pelukisnya langsung atau senimannya langsung, atau kalian benar-benar harus cari informasi berkaitan dengan karya-karya tersebut. Kalau misal akan menggunakan pendekatan ikonografi. Nah, tahapan pendekatannya ini ada, jadi istilahnya, jadi bukan tahapan deskripsi yang pertama ya, tidak di kritik, empat tahapan kritik yang biasa kita lakukan. Jadi tahapan deskripsi ikonografi ini maksudnya adalah ketika riset, kalian harus mencari pokok bahasan primer dari sebuah karya seni, yaitu berkaitan dengan pokok pembahasan faktual dan ekspresional. Faktual ini berkaitan dengan unsur rupanya. Jadi bagaimana Anda ketika melihat unsur-unsur rupa dalam sebuah karya, itu juga harus ditanyakan pada senimannya, atau Anda lakukan riset berkaitan dengan karya tersebut. Kenapa warnanya merah? Kenapa warnanya jingga? Kenapa garisnya zigzag? Kenapa garisnya lurus? Dan sebagainya. Jadi kalian tidak bisa mengartikan sendiri. Kalau biasanya kita mengaitkan di analisis formal, kalian mengaitkan misalnya kenapa kok garisnya zigzag? Karena ternyata dikaitkan dengan eh, kalau di ekspresivistik berarti dikaitkan dengan emosional si seniman. Misalnya seniman punya permasalahan mental misalnya. Kenapa kok garisnya putus-putus misalnya? Karena dia punya masa lalu yang kurang baik. Nah, di ikonografi Anda itu harus sampai identitas unsur sedikit pun, hanya sekedar titik pun Anda bisa tanyakan kepada senimannya atau riset. Jadi tidak bisa pendekatan ikonografi ini semuanya harus berdasarkan hasil
wawancara dengan senimannya atau memang hasil riset kalian. Jadi unsur rupanya sampai sedetail itu harus kalian cari informasinya. Kemudian ekspresionalnya dari ekspresi, dari suasana, dari objek yang dibuat. Kalau misalnya objek dan peristiwanya familiar, mungkin Anda bisa mengaitkan dengan tahun di mana karya tersebut dibuat. Tetapi alangkah lebih baik juga Anda bisa melakukan riset juga berkaitan dengan bagaimana kekuatan ekspresi dari karya tersebut. Apa tujuannya, untuk apa dibuat seperti ini, kenapa suasananya begini dan begitu. Itu harus didalami kembali gitu ya. Nah, kemudian ada juga aspek bahasan sekunder. Nah, aspek bahasan sekunder ini dikaitkan dengan sejarah, pengalaman praktis yang dialami oleh si seniman. Jadi, kalian tidak bisa tidak mengaitkan ya yang namanya sejarah dari karya tersebut, sejarah dari seniman tersebut membuat karya itu. Nah, tujuannya itu bisa dianalisis gitu ya. Jadi pendekatan ikonografi ini tidak boleh pakai perkiraan. Jadi semuanya itu harus berdasarkan riset dan hasil informasi yang faktual, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, sesuai dengan apa yang kalian dapatkan informasinya. Entah itu mungkin kalian juga bisa mewawancarai orang-orang yang berinteraksi langsung dengan karya tersebut, tidak harus senimannya. Seperti misalnya kalau misal kalian mendapati keluarga dari seniman tersebut, kemudian bisa diberikan kayak semacam pemantik ataupun sedikit pembahasan yang berkaitan dengan karya yang dibuat, gitu ya. Itu pendekatan ikonografi. Nah, tahapannya ini sama, deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasinya. Bedanya ada di interpretasi dan evaluasi. Dari kemarin Bu S sudah menekankan bahwa setiap tahapan kritik yang kita gunakan itu kita menggunakan panduan kritik formalis ya, yang ada 4 tahapan ini, kita bedakan di bagian interpretasi dan evaluasinya. Di interpretasinya ini, untuk pendekatan ikonografi, itu kalian harus punya poin-poin khusus seperti yang tadi dijelaskan ya, sudah gue jelaskan. Ciri khas dari ikonografi itu diinterpretasi seperti eh, apa, faktor-faktor faktual, ekspresional, sejarah, dan kondisi lapangan yang berkaitan dengan seniman maupun karyanya, dan juga pengalaman praktis dari si senimannya ketika membuat karya. Kemudian untuk evaluasinya, adanya hubungan sebab akibat antara fenomena sejarah dan kondisi kekinian saat ini. Jadi kalau ikonografi itu biasanya dikaitkan dengan kondisi kekinian saat ini karena secara umum em, karya-karya yang dikritik dengan pendekatan ikonografi itu punya sejarah tertentu yang itu bisa kita kaitkan dengan kondisi kekinian saat ini. Yang itu mungkin berkaitan dengan bidang ekonomika, sosial budaya, kemudian lingkungan hidup misalnya. Jadi lingkungan sosial itu dikaitkan dengan sejarah dibuatnya karya tersebut ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini sebenarnya ada Bu S itu kehilangan file karya ini ya, lukisan ini. Jadi lukisan ini tuh lukisan Malin Deman 2. Ini sebenarnya lukisan yang dibuat tahun 2013. Jadi kebetulan file asli dari foto karya ini tuh hilang. Jadi gue cuma dapat karya yang mungkin kabur ya gambarnya. Jadi mohon maaf ya. Kira-kira aja lah gambarnya begitu kira-kira ya. Ini salah satu lukisan yang dibuat tahun 2013 ya. Nah, ini poin-poin deskripsinya bisa dilihat. Jadi lukisan Malin Deman 2 ini adalah karya dari Tunggal A. Arifin.
yang dibuat di ukuran 155,5 kali 96 cm dengan media cat minyak di atas kanvas. Jadi di karya tersebut terdapat 8 figur. Ada kalau kita bagi dua ya, sebelah kanan dan kirinya, ini ada 4 figur sebelah kiri dan 4 figur sebelah kanannya. Untuk jenis unsur garisnya ekspresif, meliuk, kasar, keras, dan juga banyak sekali raut organis di sini ya. Hampir tidak ada raut geometris ya maksudnya. Geometris dan organis juga sebenarnya ada sih di sini. Nah, kemudian warna yang digunakan cenderung warna-warna primer, baik pada figur maupun biru pada garis meliuk, warna hijau alam. Warna hijau alam itu mungkin lebih ke sejenis hijau lumut atau hijau dedaunan ya. Kemudian jingga yang cenderung gelap yang ditumpuk dengan warna cerah dan didominasi kuning putih. Dan teknik yang digunakan adalah teknik chiaroscuro. Teknik chiaroscuro itu mengedepankan pada gelap terang dan juga warna-warna yang dominan pencahayaannya itu sangat sangat mencolok. Jadi teknik-teknik chiaroscuro itu biasanya banyak digunakan oleh aliran-aliran romantisme ya. Teknik chiaroscuro. Nanti teman-teman mungkin bisa browsing ya untuk lebih lengkapnya bagaimana jenis teknik chiaroscuro. Nah, kemudian untuk analisis formalnya, di sini ada figur yang pertama, yang sebelah kiri, kiri kalian ya, kiri kita semua ya maksudnya. Jadi sebelah kiri itu figur yang pertama menggunakan pakaian adat dengan ikat kepala dan juga sarung. Kita bisa melihat ini adalah figur seorang laki-laki. Ya, figur seorang laki-laki dengan pakaian adat, sejenis pakaian adat ya. Karena secara umum kita tidak menggunakan pakaian ini untuk sehari-hari. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini menggunakan jenis pakaian adat di wilayah tertentu. Kemudian 7 figur di sebelahnya ini adalah figur dari posturnya, kita bisa melihat ini postur perempuan. Dari mana kita bisa melihat? Dari rambutnya yang panjang, dari bentuk tubuhnya yang mungkin gemulai ya, tidak seperti laki-laki. Kemudian busana yang digunakan juga ada beberapa selendang, pakaian-pakaian perempuan gitu ya. Kemudian kita bisa melihat dari sini lokasi dari keberadaan 7 figur ini berada di bebatuan ya, bebatuan yang berair. Sesuatu yang biru, warna biru yang didominasi biru ini adalah visualisasi dari air. Kemudian yang raut-raut organis ini kita bisa melihat adalah bebatuan ya. Kemudian banyak figur 7 perempuan yang ada di aliran air tersebut. Nah, bagian alam hijau di belakang ini kita bisa mengartikan bahwa hijau ini adalah tanaman-tanaman atau pepohonan yang ada di wilayah yang sangat rimbun, rindang. Tidak hanya pohon ya sebenarnya yang terlihat di sana, tetapi banyak sekali sumber. Ya. Nah, untuk selanjutnya, interpretasinya adalah untuk figur laki-laki dengan pakaian adat laki-laki, ini pakaian adat yang digunakan secara umum di wilayah Sumatera Barat, sesuai dengan asal dari lukisan tersebut dibuat. Jadi, kalau pakaian adat, tidak hanya dikatakan, kalau misal kita secara umum menggunakan pakaian adat di kehidupan sehari-hari, itu salah satu ciri bahwa orang tersebut tipe orang yang taat, tipe orang yang baik, tipe orang yang taat pada peraturan daerah gitu ya.
Jadi ketika seseorang menggunakan pakaian adat dalam kehidupan sehari-harinya, dia berarti tipe orang yang sangat menghargai kebudayaan, ya. Nah, kemudian figur perempuan ini divisualisasikan sebagai perempuan yang sangat cantik. Bisa dilihat dari posturnya ya, tidak ada yang gemuk, tidak ada yang berkulit kusam misalnya ya, tidak ada yang kulitnya berlipat-lipat gitu ya. Tidak ada yang rambutnya pendek gitu ya. Jadi di sini di apa namanya divisualisasikan figur perempuan itu sempurna dan cantik. Gitu. Kemudian postur tubuh laki-laki di sini juga tidak tambun ya, tidak gemuk, tidak juga pendek. Jadi tubuh laki-laki ini kekar, bisa diinterpretasikan bahwa dia orang yang kuat, dia orang yang sangat giat bekerja, kemudian gesturnya membungkuk. Kita bisa melihat jika dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau misalnya kita berjalan membungkuk, berjalan mengendap-endap, itu biasanya melakukan sesuatu yang tersembunyi, ya, melakukan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang banyak. Nah, ini bisa diartikan ketika seseorang dengan pakaian adat yang rapi, bersih, cantik, ganteng gitu ya. Kemudian dia mengendap-endap, itu artinya dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan eh, interpretasi pakaian adat yang dia gunakan. Jadi ketika dia meraih selendang, kemudian mengendap-endap, itu merupakan sesuatu yang bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Nah, ekspresi yang bisa kita tangkap di karya ini, dari karyanya kita sebenarnya ada ini ya, untuk bagian sosok figur perempuan-perempuan ini memang bagian yang sangat terang cahayanya. Ini menunjukkan bahwa ingin pelukis itu ingin menyoroti bagian utama dari para figur perempuan ini. Jadi kita bisa melihat suasana di sini bisa diartikan bahwa figur-figur perempuan itu sedang mandi ya kondisinya. Jadi mereka ketika ada yang mungkin berekspresi panik, kemudian mau melarikan diri ketika tahu ada yang ngintip misalnya. Nah, ketika kita kaitkan dengan sejarah, ini kan dari Malin Malin Deman ini dari Minangkabau ya aslinya. Dan ini merupakan sejarah yang ada di wilayah tersebut. Jadi kisahnya ada kisah. Jadi kayak semacam ini ya, kayak semacam kalau di Jawa mungkin Jakatarup ya. Nah, itu ada kemiripan-kemiripannya. Malin Deman ini adalah kisah yang seperti dialami oleh Jakatarup ketika dia ngintip bidadari-bidadari mandi ya, kemudian mencuri selendangnya. Jadi di Malin Deman ini juga karakter yang ada di wilayah Minangkabau yang dia juga kondisinya dia mengambil selendang dari para bidadari. Gitu ya. Nah, kemudian dari hasil evaluasinya, Arifin ini adalah seorang pelukis dengan aliran naturalistik yang dia cenderung melukis segala hal yang berbau lokal. Jadi, meskipun tekniknya chiaroscuro yang itu secara umum berkembang di ini ya, di zaman estetika romantisme ya, karya ini ciri khas dari karyanya Arifin adalah objek utama dari karya tersebut selalu dikaitkan dengan eh, ini ya ciri khas dari lokalitas Indonesia Nusantara. Jadi ketika tahun 2000-an karya ini dibuat, ini memang bertujuan untuk ini ya sebagai kritik sosial yang digunakan untuk menanggapi isu sosial yang berkaitan dengan konflik gender, pergeseran adat.
Nah, ini yang menunjukkan bahwa sejarah itu, sejarah karya ini, ataupun sejarah dari objek karya ini dikaitkan dengan masa kekinian. Seperti halnya ciri khas dari pendekatan ikonografi. Jadi bagaimana teman-teman juga bisa melakukan riset berkaitan dengan sejarah karya tersebut, objek dari objek utama dari karya tersebut. Yang di sini kan Malin Deman ini punya sejarahnya sendiri ya, kisah khususnya sendiri yang itu berkaitan dengan adat. Nah, karya ini dibuat eh, dikaitkan dengan kondisi kekinian yang pada tahun 2000-an itu memang ada di Minangkabau itu ada konflik gender dan pergeseran adat. Nah, karya ini dibuat sebagai salah satu kritik pada zaman itu gitu ya. Nah, perempuan di sini diposisikan sebagai posisi makhluk yang lemah, yang tidak bisa melawan, yang em, memilih untuk tidak bisa melawan dan melarikan diri. Gitu. Jadi di sini dikaitkan dengan kondisi konflik saat di tahun 2000-an itu, gitu ya. Jadi semua karya ini yang berkaitan dengan entah itu senimannya ataupun karya ini dibuat ataupun objek dari utama dari karya tersebut dikaitkan dengan sejarah dan kondisi kekinian saat ini. Itu jadi ciri khas dari pendekatan ikonografi gitu ya. Untuk selanjutnya, pendekatan semiotik. Sudah pernah dapat kajian semiotik nggak sih teman-teman kelas ini? Halo, Semester halo. depan Sudah? belum. Semester Oh, depan. belum ya. Oke, jadi semiotik ini ilmu tentang tanda sih sebenarnya. Kalau misal, karena kita tidak mempelajari khusus ya tentang tanda di sini, jadi Bu S hanya sedikit menyampaikan bahwa kalau misal di pendekatan semiotik itu teman-teman bisa mengartikan atau memaknai segala hal yang berbentuk tanda di sebuah karya. Kalau salah satu yang kita bisa pakai teorinya adalah teorinya Peirce. Ini dia cara menganalisis karya seni rupa itu dengan tiga bagian utama dalam semiotik yaitu icon, indeks, dan simbol. Jadi kalau icon itu tanda yang mengandung kemiripan rupa yang dapat dikenali oleh pemiliknya. Kemudian untuk indeks, ini tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal. Kemudian kalau simbol, tanda yang hubungan dengan objeknya ditentukan peraturan yang berlaku umum. Kalau icon itu, misalnya kalau teman-teman menganalisis sebuah karya abstrak, eh, icon ini berkaitan dengan misalnya bentuk ya, bentuk raut itu dikaitkan dengan segala hal yang sekiranya memang bisa dikenali. Kalau misalnya bulatan, misalnya kalian bisa kaitkan dengan bentuk benda apa, misalnya. Jadi yang sekiranya memang memiliki kemiripan rupa. Nah, kemudian untuk indeks itu berkaitan dengan fenomena. Jadi tanda itu kalau indeks itu yang paling mudah mengartikan itu seperti halnya kalian kedutan mata sebelah kanan misalnya ya. Itu fenomena apa yang biasanya dikaitkan dengan mitos-mitos tertentu misalnya. Itu bisa jadi kategori indeks ya. Kemudian untuk simbol itu biasanya berkaitan dengan segala hal yang segala hal yang berlaku di masyarakat umum. Itu bisa dikaitkan dengan peraturan, bahkan mitos juga bisa gitu ya. Nah, ini salah satu bagian yang bisa jadi patokan teman-teman ketika menggunakan pendekatan semiotik. Sebenarnya kalau kajian semiotik itu panjang ya pembahasannya, tetapi mungkin ini hanya sebagai patokan yang bisa teman-teman gunakan. Tidak harus plek ya, tidak harus benar-benar apa namanya
terpaku pada ini, tetapi ini bisa menjadikan ya akar dari teman-teman ketika membuat sebuah uraian berkaitan dengan kajian pendekatan semiotik gitu ya. Jadi kalau misal icon, indeks, dan simbol itu nanti teman-teman mungkin bisa browsing lebih banyak lagi berkaitan dengan penjelasan deskriptifnya. Tapi secara umum, kalau icon itu lebih kepada tadi ya, memiliki kesamaan bentuk, memiliki kesamaan fungsi, memiliki kesamaan seperti sesuatu yang kerap yang biasa kita lihat. Kemudian kalau indeks itu biasanya punya hubungan sebab akibat. Sedangkan kalau simbol itu biasanya itu dikaitkan dengan aturan-aturan tertentu yang memang secara umum bisa dipelajari. Kalau indeks itu biasanya hanya kira-kira. Itu mitos yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi kalau simbol itu secara umum, meskipun itu mitos, tapi ada kaitannya dengan dunia ilmiah misalnya. Jadi bisa dikaitkan, bisa dibuktikan secara ilmiah misalnya. Itu bedanya indeks dengan simbol gitu ya. Nah, untuk kajian semiotik juga ada perbedaan denotasi dan konotasi. Denotasi itu sesuatu yang digambarkan, ditafsirkan secara langsung, terlihat, bisa. Jadi pesannya itu bisa kita tangkap tanpa tanpa adanya kiasan. Jadi pesan itu disampaikan dalam bentuk real. Kita bisa melihat tanpa kira-kira misalnya. Jadi denotasi itu sesuatu yang kita lihat secara langsung. Tetapi kalau konotasi itu tersirat. Bedanya denotasi, kalau denotasi tersurat ya, secara mungkin bisa kita lihat dari sisi warna, bentuk garis, jenis raut, misalnya gelap terangnya, kita bisa lihat dari itu makna denotasi. Sedangkan kalau makna konotasi, itu lebih kepada makna kiasan. Jadi sesuatu yang tidak selalu terlihat. Kalau misalnya di makna denotasi, sesuatu yang zigzag itu dimaknai sebagai sesuatu yang bermakna ragu-ragu misalnya ya. Nah, kalau pesan konotasi itu sesuatu yang tersirat. Misalnya ketika seseorang itu punya permasalahan mental yang kurang baik sehingga melihat segala sesuatu itu tidak beraturan. Itu bisa dikategorikan, divisualisasikan ke dalam bentuk garis yang zigzag misalnya. Jadi tidak tersurat secara visual kalau untuk pesan konotasi ya. Nah, ini tahapan kritik seni pendekatan semiotik. Untuk interpretasinya di analisis karya itu ada icon, indeks, dan simbol yang teman-teman bisa menganalisis itu semua dibagi ke dalam beberapa jenis, mungkin bagian kanan, bagian kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Kemudian adanya makna denotasi dan konotasi, sedangkan evaluasinya hubungan makna konotasi dengan latar belakang sebagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi setiap makna yang ditemukan, yang kalian temukan dari berdasarkan hasil interpretasi, dikaitkan dengan lingkungan, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, ataupun dengan em, lingkungan di luar dari karya tersebut. Jadi dikaitkan semuanya. Kira-kira kenapa orang tersebut bisa, kenapa seorang seniman itu bisa membuat karya dengan warna merah misalnya. Jadi dikaitkan dengan latar belakang berbagai aspek di luar karya tersebut. Jadi em, modelnya multidisiplin ya, berdasarkan dari sisi aspek keilmuan yang lain gitu ya. Jadi tidak harus dari segi karya tersebut dibuat, tetapi dikaitkan dengan kondisi sosial di lingkungan karya tersebut. Ketika Malin Deman ini kita coba eh, apa namanya kupas berkaitan dengan icon, indeks, simbol, dan juga makna konotasi dan denotasinya kira-kira seperti ini.
Teman-teman bisa baca ya untuk ikonnya. Tadi icon itu dikaitkan dengan sesuatu atau objek yang memiliki kemiripan. Nah, ini bisa kalian kaitkan dengan siapa itu figur laki-lakinya. Di kalian mungkin riset berkaitan dengan figur laki-laki dari pakaian yang digunakan itu pakaian dari daerah mana. Kemudian kenapa warnanya biru dan merah misalnya. Apakah ada unsur kesamaan dengan kebudayaan atau mungkin strata sosial tertentu yang menggambarkan seorang seorang figur laki-laki dengan pakaian adat Minangkabau kalau warnanya seperti ini menunjukkan kalau dia itu anak siapa misalnya. Apakah lingkungan kehidupannya dia punya darah biru kah atau rakyat jelata kah gitu. Jadi bisa dikaitkan dengan objek yang mirip di lingkungan biasanya gitu ya. Kemudian kalau indeks bisa dilihat dari suasananya bagaimana. Jadi indeks itu ciri khasnya adanya hubungan sebab akibat. Kalau misalnya ketika kalian mengendap-endap, kira-kira apa yang dilakukan ketika seseorang mengendap-endap, kemudian ketika seseorang membungkuk dan bersembunyi, kira-kira apa yang dilakukan gitu. Itu bisa diartikan gitu ya. Kemudian dari simbol itu dikaitkan dengan sejarah ya, bisa dikaitkan dengan sesuatu yang ilmiah yang itu terjadi di lingkungan. Nah, di lingkungan Minangkabau ini ada cerita rakyat yang berkaitan dengan Malin Deman ini, gitu ya. Itu bisa dikaitkan dengan eh, lukisan ini. Kemudian untuk makna denotasinya, ini seorang laki-laki Minang yang sedang mengintip. Nah, ini kita kalau makna denotasi makna yang secara visual kita lihat gitu ya. Jadi seorang laki-laki Minangkabau yang sedang mengintip para perempuan yang sedang mandi di sungai. Nah, para perempuan ini hanya berselendang gitu ya. Jadi makna denotasi itu adalah makna yang bisa kalian lihat secara fisik gitu ya, yang bisa kalian jelaskan apa yang kalian lihat secara visual. Nah, kalau makna konotasi itu makna yang tersirat. Nah, tadi adanya konflik gender, kemudian perempuan yang lemah, kemudian laki-laki yang kuat. Kita lihat dari segi fisiknya laki-laki, dia badannya kekar, kemudian ketika dia membungkuk itu masih tetap terlihat tinggi gitu ya. Nah, kemudian sedangkan perempuannya ini dia dikategorikan sebagai kenapa lemah karena tidak ada perlawanan gitu ya, tidak ada ekspresi perlawanan di sini, malah cenderung perempuan-perempuan ini ketika ketahuan diintip itu lari gitu ya, tidak kemudian oh kalau teman-teman kalau zaman sekarang mungkin kalau dalam kondisi seperti ini tuh langsung ngambil HP ya, udah langsung ngambil HP direkam dan diviralkan gitu. Itu sudah tidak memiliki makna konotasi konflik gender lagi ya gitu ya. Jadi perempuan itu sudah tidak dianggap lemah kalau kondisinya seperti itu ya gitu. Jadi mungkin teman-teman juga kalau misal suatu saat terinspirasi dari karya ini kemudian bisa membuat sebuah karya yang ingin menunjukkan bahwa perempuan kalau di sini kan perempuan dikategorikan sebagai perempuan yang lemah gitu ya, yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya gitu ya. Mungkin suatu saat teman-teman bisa terinspirasi membuat sebuah karya yang bertolak belakang dari karya yang sudah ada ini gitu ya. Mungkin karakter perempuannya dibuat melawan misalnya, itu juga bisa gitu ya jadi inspirasi karya. Nah, selanjutnya ini pendekatan dekonstruksi. Kalau dari kalimat dekonstruksi itu sesuatu yang berlawanan ya, sesuatu yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan yang belum ada, yang sudah ada sebelumnya. Jadi ketika kalian menggunakan pendekatan dekonstruksi, kalian harus melakukan riset dulu, kira-kira di masyarakat itu menemukan fakta apa, kemudian kalian harus melihat, harus berusaha dan bisa melihat dari sisi yang lain yang tidak biasa. Misalnya,
ada konflik, kalau tadi konflik gender ya, dari karya Malin Deman ini kita bisa melihat konflik gender di sini. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan pendekatan dekonstruksi, kalian coba mencari eh, dikaitkan dengan unsur lingkungan, unsur yang lain misalnya, dari sisi lingkungan misalnya. Kan di sini belum ada nih. Kalau misal di apa namanya di ikonografi maupun di semiotik itu tidak ada pembahasan lingkungan di sini. Nah, kalau di pendekatan dekonstruksi justru teman-teman bisa harus melihat dari sisi yang lain yang belum pernah dilihat. Kalau kita melihat dari karya ini bahwa masih ada aliran air yang sangat deras, kemudian suasana hutan yang lebat, ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan itu masih sangat asri. Bisa dikaitkan dengan kondisi, kalau tadi menggunakan pendekatan semiotik itu kita banyak menyoroti dari segi konflik gendernya. Kemudian kalau dari sisi pendekatan dekonstruksi, ini kalian menyoroti dari sisi lingkungan. Kaitkan kondisi lingkungan itu dengan konflik gender yang terjadi. Jadi pendekatan dekonstruksi ini sesuatu yang kalau sekarang itu memiliki energi apa ya kontroversial gitu ya. Sesuatu yang tidak biasa. Kalau misal kalian melihat Malin Deman ini sedang mengendap-endap, kemudian dia mungkin orang yang taat karena pakai baju adat, tetapi dia melawan melawan adatnya sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau misal melihat dari sisi pendekatan dekonstruksi, bahwa Malin Deman ini punya eh, punya apa ya? Mungkin dari segi emosional itu dia punya keyakinan kuat bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan, meskipun itu melawan adat gitu ya. Dia punya keyakinan kuat, dia punya kekuatan untuk bisa melawan sesuatu yang bertentangan dengan hal yang dipercaya oleh masyarakat itu sebagai sesuatu yang buruk gitu ya. Nah, jadi pendekatan dekonstruksi itu sesuatu yang berbeda, dilihat dari sisi yang sangat berbeda gitu ya. Nah, ini tahapan kritik seni pendekatan dekonstruksi. Nah, ini sebenarnya ada unsur tanda dan penanda sih. Kalau misal mau lebih dalam lagi, itu hampir mirip dengan semiotik, tetapi em, mungkin nanti bisa ini ya. Intinya kalau dekonstruksi itu lebih mencari makna baru dari sebuah karya. Jadi kalau misal teman-teman nanti bisa setelah menggunakan kritik seni semiotik misalnya ya, kemudian dilengkapi dengan dekonstruksi yaitu melihat atau mencari sisi perbedaan antara sisi positif dengan negatifnya, tapi dari sudut pandang yang baru, yang berbeda. Nah, evaluasinya seberapa tercapainya makna baru ini yang sudah dipahami sebelumnya. Kalau dikaitkan dengan karya Malin Deman II ini, kita bisa melihat bahwa tadi ya makna konotasinya kalau pakai pendekatan semiotik itu adanya konflik gender, perempuannya dianggap lemah, kemudian laki-lakinya kuat gitu ya. Nah, kalau misal dekonstruksi, em, makna barunya adalah kalau tadi kita kaitkan dengan kondisi lingkungan yang sangat asri, kemudian Malin Deman II ini punya sisi kekuatan, sisi percaya diri, sisi keberanian yang luar biasa. Nah, itu kan sisi positifnya ya, gitu. Jadi sisi positif yang mungkin tidak ditonjolkan sama sekali gitu loh di pendekatan seni yang lain gitu ya, di pendekatan kritik yang lain. Nah, di pendekatan dekonstruksi ini justru melihat sisi positif dari segi fisiknya. Itu juga kalian bisa lakukan dari lingkungannya, lingkungan kondisi di lukisan tersebut atau di sisi positif dari para para bidadarinya, entah itu dari posisi duduknya, entah itu dari fisiknya, bagaimana fisiknya itu bisa dimunculkan makna baru ya.
dengan menggunakan pendekatan dekonstruksi. Kemudian selanjutnya ada pendekatan biografi. Nah, pendekatan biografi ini, kalau dari katanya jelas ya, biografi itu berkaitan dengan orangnya. Jadi pribadi pribadi si seniman yang paling utama yang menjadi latar belakang. Kenapa kalian harus menggunakan pendekatan biografi? Karena pembawaan dari pribadi senimannya itu sangat kuat di karya tersebut, misalnya. Jadi mungkin ada beberapa karya yang bisa kita ambil contoh, yang mungkin contoh karyanya karya Frida Kahlo ya. Mungkin nanti teman-teman yang belum tahu Frida Kahlo itu siapa, nanti bisa browsing ya. Frida Kahlo itu ketika berkarya, kayaknya semuanya, hampir semuanya mungkin ya, karyanya itu pakai mukanya dia, gitu ya. Jadi pakai muka dia sendiri, kemudian dikaitkan dengan unsur apa yang ingin dia munculkan di karya tersebut. Misalnya berkaitan dengan kesetaraan gender, misalnya berkaitan dengan konflik lingkungan yang terjadi saat itu. Tetapi objek utama yang dia munculkan itu adalah wajahnya sendiri, gitu ya. Nah, itu salah satu yang bisa kalian analisis dengan pendekatan biografi. Kenapa? Karena karya tersebut sangat kuat dengan seniman, diri pribadi seniman. Gitu ya. Jadi ciri-ciri dari kritik biografi itu biasanya dikaitkan dengan kehidupan pribadi si seniman. Entah itu latar belakang keluarganya, kemudian pendidikan yang sudah ditempuh oleh si seniman tersebut, kemudian pengalaman hidup dari si seniman tersebut, atau hubungan sosial yang terjadi antara seniman tersebut dengan lingkungan. Jadi selain itu juga pengaruh emosional dan psikologis si seniman itu juga bisa dimasukkan ke situ gitu ya. Nah, itu mirip ya dengan pendekatan ekspresivistik ya. Jadi pengaruh psikologis dan juga emosional si seniman bisa kalian masukkan juga ke dalam analisis karya itu. Kemudian bagaimana konteks eh, sejarah atau pengalaman pribadi si seniman di masa lampau. Seperti halnya dia pernah hidup di mana, kemudian dia bekerja sebagai apa. Kalau di ekspresivistik, kalian kan lebih mengedepankan ini ya, lebih mengedepankan tujuan karya itu memang digunakan untuk mengekspresikan luapan emosi ya. Nah, kalau pendekatan biografi, kalian benar-benar mengupas habis berkaitan dengan pribadi si senimannya. Itu nanti dikaitkan dengan karya. Jadi, pribadi si senimannya itu yang dikupas ini berkaitan dengan karya ya, tidak kemudian nggak nyambung sama karyanya, tapi dikupas habis gitu ya. Pengalaman atau latar belakang si seniman tidak, tapi latar belakang si seniman yang dianalisis ini yang nantinya akan dikaitkan dengan karya. Jadi konteks sosial dan sejarah yang berkaitan dengan latar belakang si seniman, misalnya dia pernah hidup di mana atau bekerja di mana dengan siapa dan sebagainya, itu juga dikaitkan nantinya dengan karya, gitu ya. Jadi kalian harus dapatkan uh, semua data itu ya. Kalau misal memang mau melakukan pendekatan dengan kritik seni biografi ini. Kemudian juga bisa berkaitan dengan bagaimana perkembangan karir di seniman. Misalnya bagaimana dia mengembangkan karir dari nol sampai sekarang misalnya menjadi seniman yang terkenal misalnya. Itu juga kalian bisa bahas gitu ya berkaitan dengan di kritik seni biografi. Jadi biografi itu kalian gunakan sebagai alat untuk memahami karya, tidak untuk hanya sebagai hasil wawancara doang ya, tapi benar-benar dari apa yang kalian dapatkan, informasi yang berkaitan dengan biografi seniman itu dikaitkan dengan karya senimannya. Contoh mungkin
selain Frida Kahlo mungkin Vincent van Gogh ya. Vincent van Gogh itu kan karyanya juga sangat sangat monumental dan ciri khas Van Gogh-nya kelihatan banget gitu. Kalau teman-teman mungkin membandingkan lukisan yang satu dengan lukisan yang lain, secara karakter itu sangat kuat gitu. Itu goresan-goresannya Van Gogh. Terlihat sekali dari goresannya. Jadi goresan-goresannya Van Gogh itu biasanya sangat memiliki ciri khas kehidupan yang sepi ya, memiliki kesepian, kemudian memiliki kondisi mental yang sangat gelisah, kemudian adanya konflik sosial, bahkan adanya kondisi mental yang bisa dikatakan mungkin mentalnya kurang baik ya kondisinya. Jadi sangat terlihat dari goresan-goresannya. Dan itu bisa, eh, bahkan salah satu karya Vincent van Gogh mungkin bisa dikritik dengan menggunakan pendekatan seni kritik biografi gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapannya bisa dilihat bagaimana interpretasi dan evaluasinya. Kalau interpretasi memang lebih banyak mengupas habis berkaitan dengan biografi seniman. Kemudian dikaitkan dengan biografi karyanya. Kalau di ekspresivistik kan kita sebenarnya dikaitkan juga kan latar belakang emosional si seniman, tetapi lebih ke hanya emosional si seniman yang ditonjolkan. Nah, kalau di pendekatan biografi ini interpretasinya biografi seniman itu semuanya dikaitkan, gitu ya. Tidak hanya emosi, sisi emosi saja, tetapi latar belakang dan kehidupan pribadi di masa lampau, di saat ini, itu semuanya dikaitkan dengan karya. Nah, yang kemudian selanjutnya tinggal dua ya, pendekatan feminis dan juga pendekatan holistik. Mungkin pekan kemarin sudah Bu E singgung ya pendekatan feminis. Jadi pendekatan feminis ini yang apa ya, yang merepresentasikan karakter perempuan. Jadi bagaimana memunculkan karakter perempuan dalam sebuah karya. Jadi kalau biasanya pada umumnya ya subjek utama dari karya itu biasanya perempuan. Entah itu dari figur yang diperlihatkan di sebuah karya ataupun dari warna yang digunakan. Itu biasanya perempuan banget gitu ya. Atau bahkan mungkin memang tujuan dari karya tersebut dibuat itu untuk para perempuan misalnya. Bu Es juga pernah ini kan, pernah menyampaikan karyanya Nahyu. Nah, itu kan objek utamanya perempuan dan memang ditujukan untuk para perempuan khususnya. Meskipun secara umum dia tidak menyasarkan, tidak memiliki sasaran khusus, itu tuh karya hanya dilihat untuk perempuan tidak, tetapi dia ingin menonjolkan sisi keperempuanannya gitu ya. Entah itu dia ingin menunjukkan ekspresinya berkaitan dengan kondisi penyakitnya yang parah saat itu, atau dia ingin menguatkan para perempuan yang mungkin sesama ini ya, sesama para pejuang kanker gitu ya, yang itu untuk memang tujuannya tuh untuk saling menguatkan misalnya. Jadi sisi pendekatan feminis itu memang menunjukkan sisi perempuan banget gitu ya. Jadi kritik feminis itu segala hal yang berkaitan dengan gender perempuan. Bisa ditonjolkan dengan pendekatan feminis. Nah, yang terakhir adalah pendekatan holistik. Nah, pendekatan holistik ini adalah pendekatan yang menyeluruh. Menyeluruh itu artinya dalam karya seni kita bisa menilai sebuah karya jika ada tiga komponen utama yang saling terkait. Yang pertama adalah si seniman. Kemudian yang kedua adalah karya, dan yang ketiga adalah pengamat. Nah, tiga komponen ini yang menjadi ciri khas utama dari pendekatan holistik. Harus ada tiga komponen ini. Jadi, eh, kita bisa menjadikan kritik holistik ini apa namanya?
interpretasinya itu tidak hanya dari sisi senimannya saja, tidak hanya dari sisi karyanya aja, tidak hanya dari sisi dua itu, tetapi ada sisi dari pengamat. Mungkin dari sisi kalian sebagai pengamat, atau kalian bisa mencari informasi itu dari pengamat yang lain. Misalnya dari apresiator lain. Kemudian kalau misal dalam sebuah pameran misalnya ya, kalian berarti bisa minta pendapat dari pengunjung yang lain berkaitan dengan karya tersebut gitu ya. Jadi pendekatan holistik ini menyeluruh. Jadi tidak hanya kalian mendapatkan informasi, melakukan analisis itu berdasarkan senimannya saja, karyanya saja, tetapi dari sisi apresiatornya juga kalian bisa dapat informasi. Gitu. Jadi menilainya itu secara menyeluruh, gitu ya, kalau pendekatan holistik. Nah, kemudian apa saja yang jadi komponen utama ketika kalian melakukan interpretasi dalam pendekatan holistik? Yang pertama adalah tekniknya, kemudian yang kedua komposisi, selanjutnya simbolis, kontekstual sosial, sejarah, dan pengalaman pribadi dalam menciptakan makna suatu karya seni. Jadi, em, pendekatan holistik ini bisa kita artikan bahwa ketika kita menganalisis, tidak hanya kita melakukan satu pendekatan saja. Kalian bisa menggabungkan berbagai jenis pendekatan. Misalnya kalau karyanya Nahyu kemarin, kalian bisa menggabungkan antara kritik seni ekspresifistik dan juga kritik seni biografi dan feminis. Nah, tiga itu misalnya ya. Kemudian ditambah pendekatan holistik yang mungkin teman-teman bisa tambahkan dari sisi pandangan apresiator. Atau kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian di pendekatan kritik holistik ini. Jadi bedanya dengan karya-karya yang lain, sisi apresiator itu juga ditonjolkan kalau di pendekatan holistik gitu ya. Kalau di pendekatan yang lain kan hampir tidak ada ya. Semuanya itu mengacu pada informasi yang kalian kumpulkan, terutama dari sisi seniman, lingkungan seniman dan juga karyanya. Nah, di pendekatan holistik, kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian sebagai sisi apresiator gitu ya. Tetapi tetap pendapat yang kalian ungkapkan itu tetap harus berdasarkan sesuatu yang ilmiah. Jadi tidak bisa kalian, oh kalau misal karyanya warna merah sih kayaknya nggak boleh ya. Jadi harus bisa dibuktikan secara ilmiah kenapa kalian punya pendapat itu, gitu ya teman-teman. Itu mungkin pendekatan-pendekatan yang harus gue sampaikan dan ini menjadi akhir dari teori berkaitan dengan apresiasi dan kritik seni rupa. Nah, dari sini teman-teman sudah kan kemarin kan lalu kan sudah ini ya sudah mengumpulkan tugas yang kalian menganalisis karya dengan tiga pendekatan. Nah, setelah Bu ES menyampaikan 5 pendekatan selanjutnya, untuk selanjutnya tugas teman-teman adalah menambahkan komponen pendekatan dalam analisis yang sudah kalian lakukan. Jadi ketika teman-teman pekan kemarin sudah menganalisis dengan ekspresifistik, berarti untuk tugas selanjutnya teman-teman harus menganalisis menambahkan pendekatan yang lain. Jadi tidak hanya dengan satu pendekatan saja. Tidak harus dicantumkan per pendekatan ya. Jadi misalnya interpretasi berdasarkan pendekatan ekspresifistik ini, interpretasi berdasarkan pendekatan holistik ini misalnya. Tidak perlu seperti itu, justru kalian gabungkan aja sekalian dalam satu bagian interpretasi. Jadi patokannya adalah tadi yang sudah poin-poin yang sudah Bu E sampaikan seperti halnya misalnya pendekatan biografi itu interpretasinya berkaitan dengan biografi seniman dan karya. Jadi nanti langsung digabungkan aja gitu. Misalnya
ketika kalian menggunakan kritik seni ekspresivistik dan biografi, berarti di bagian interpretasi poin-poinnya kalian gabungkan gitu ya, di bagian interpretasi dan evaluasinya. Kenapa teman-teman harus menggabungkan? Karena ketika kalian menggabungkan beberapa pendekatan dalam satu bagian, analisisnya akan jauh lebih mendalam. Analisisnya tidak dangkal, ibaratnya begitu. Jadi, ketika kalian melakukan interpretasi berdasarkan poin-poin dari pendekatan yang sudah Bu E sampaikan, analisis yang kalian lakukan, analisis yang kalian cantumkan itu akan lebih banyak. Entah itu dari referensi, entah itu dari hasil kalian menganalisis semuanya secara visual, secara makna denotasi maupun konotasinya itu lebih mendalam semuanya gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi untuk tugas selanjutnya silahkan dilengkapi. Yang tugas yang kemarin sudah ya berarti yang tidak perlu diubah karena yang kemarin kan sudah berdasarkan 3 pendekatan. Nah untuk tugas selanjutnya silahkan mungkin minggu depan ya maksimal dikumpulkan nanti bikin folder sendiri untuk tugas yang kedua. Kalian menganalisis karya dengan menggunakan minimal minimal 2 pendekatan yang berbeda, gitu ya. Jadi silahkan nanti menganalisis karya yang sama boleh, atau mau analisis karya yang berbeda juga boleh silahkan. Tidak harus sama seperti yang minggu kemarin. Kalau misal mau pakai yang kemarin boleh, tetapi berarti ditambahin ya. Kalau yang kemarin mungkin hanya menggunakan kritik seni instrumentalistik, berarti nanti ditambahin dengan kritik seni holistik misalnya. Jadi eh, ditambahin untuk pendekatannya supaya interpretasi dan evaluasinya lebih mendalam gitu. Ada yang tanya sampai sini? Silahkan WS mau izin ya. nanya, buat tugas UAS nanti bakalan di flooring kapan ya, Ibu? Gimana maksudnya? Buat tugas UASnya nanti bakal dikasih tahu kapan ya? Oh, petugas UAS. Jadi untuk tugas UAS itu nanti teman-teman hanya membuat isai